Abu Ubaidah, juru bicara militer Brigade Al-Qassam memperingatkan pasukan Benyamin Netanyahu, di mana menyatakan bahwa Hamas dalam keadaan siap untuk segala kemungkinan berperang melawan IDF. Mengutip Tribun News pada 7 Maret, hal itu diutarakan oleh Ubaidah dalam pidatonya pada beberapa waktu lalu. Awalnya Ubaidah mengklaim bahwa plot dari pasukan Israel akan mengalami kegagalan yang pasti. Baru setelah itu Ubaidah menyatakan bahwa Hamas berada dalam keadaan siap untuk semua kemungkinan berperang lawan Israel. Juga menekankan bahwa perlawanan memiliki apa yang akan bisa menyakiti Zionis Israel dalam setiap konfrontasi di masa depan. Tak sebatas itu, Ubaidah juga menjawab ancaman Netanyahu dengan menyebutnya sebagai tanda kelemahan dan perasaan terhina dari pihak Israel. Merujuk pada ancaman yang dilontarkan Netanyahu di mana Israel siap untuk kembali berperang di jalur Gaza. Itu disebut oleh Ubaidah hanya akan mendorong mereka kembali memecahkan apa yang tersisa dari prestisenya. China menegaskan posisi Palestina dan menentang rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip Al-Mayadin pada 7 Maret, hal itu diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dalam konferensi pers pada Jumat 7 Maret waktu setempat. Wang Yi menegaskan kembali bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina dan merupakan bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah Palestina. Ia juga menekankan perlunya negara Palestina yang merdeka dan pentingnya perdamaian Timur Tengah bagi stabilitas global. Wang Yi juga menjawab pertanyaan mengenai rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih jalur Gaza. Diplomat senior Tiongkok itu mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana yang dikembangkan oleh Mesir dan negara-negara Arab lainnya, di mana China mendukung untuk membangun kembali jalur Gaza dan memulihkan perdamaian di wilayah Palestina, menekankan bahwa keinginan rakyat tidak boleh ditentang dan prinsip keadilan tidak boleh diabaikan. Otoritas Palestina atau PA dituntut oleh warga Israel ganti rugi sebesar 4,5 miliar shekel atau 1,24 miliar dolar akibat insiden 7 Oktober 2023 silam. Mengutip memo pada 7 Maret, kabar itu menurut laporan sumber utama Channel 13 Israel pada beberapa waktu lalu. Lebih tepatnya, lebih dari 500 warga Israel yang mengaku sebagai korban peristiwa 7 Oktober telah mengajukan gugatan hukum di pengadilan pusat di Yerusalem. Hasilnya, tuntutan ganti rugi sebesar 4,5 miliar shekel atau 1,24 miliar dolar dari Otoritas Palestina, Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, dan Menteri Urusan Tahanan Kadora Fares. Gugatan itu menuduh mereka secara langsung dan tidak langsung bertanggung jawab atas serangan dan berbagai peristiwa 7 Oktober silam. Lebih khusus, gugatan itu mengklaim bahwa Kadora Fares bertanggung jawab untuk mengawasi pembayaran keuangan kepada pejuang elit Hamas dan keluarga mereka. Dakwaan juga merujuk pada dugaan persiapan yang dilakukan oleh Otoritas Palestina dan berbagai faksi PLO antara tahun 2018 dan 2023, di mana menyatakan bahwa ini termasuk latihan gabungan di Gaza yang dikoordinasikan dengan Brigade Syuhada Al-Aqsa. Juga mengklaim bahwa faksi-faksi Palestina di Gaza mendirikan ruang perang bersama. Pasukan Suriah dikabarkan telah menggempurkan serangan yang disebut mematikan terhadap militan yang terkait dengan rezim Al-Assad yang digulingkan. Mengutip Al-Arabiya pada 7 Maret, hal itu diumumkan oleh Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia pada Kamis 6 Maret 2025. Dikabarkan oleh sumber utama bahwa 28 pejuang yang setia kepada Presiden terguling Bashar al-Assad tewas oleh pasukan keamanan. Adapun pertempuran itu terjadi di kota Jableh di Provinsi Latakia dan di desa-desa terdekat. Pertempuran itu disebut menjadi kekerasan terburuk yang pernah dihadapi pemerintahan baru. Syria TV yang selaras dengan pemerintahan baru Damaskus mengatakan bentrokan terus berlanjut di wilayah Jableh, bagian dari wilayah pesisir yang menjadi pusat sekte minoritas Alawite tempat keluarga Al-Assad bernaung. Bahkan pasukan keamanan di Latakia mengumumkan jam malam hingga pukul 10 pagi pada hari Jumat waktu setempat.
Hamas membalas ancaman dari pasukan Benyamin Netanyahu, menyebut bahwa setiap eskalasi yang dilakukan IDF justru akan berujung pada terbunuhnya para sandera. Mengutip Tribun News pada 7 Maret, hal itu diutarakan oleh Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas pada Kamis 6 Maret 2025. Perlu diketahui ancaman Israel adalah jika tidak ada kesepakatan yang dicapai antara Israel dengan Hamas, maka IDF akan kembali berperang di Gaza dalam waktu sekira 1,5 minggu. Kemudian pada Minggu 2 Maret 2025, Israel sudah mulai memblokir masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Israel juga bersiap untuk memutus aliran air dan listrik ke jalur Gaza, serta memulai kembali pertempuran paling cepat minggu depan. Dengan begitu, Hamas membalas ancaman tersebut dengan mengatakan setiap eskalasi militer Israel terhadap warga Palestina justru akan dapat menyebabkan kematian sandera Israel yang ada di tangan mereka. Adapun Abu Ubaidah menambahkan bahwa ancaman perang dan blokade Israel tidak akan menjamin pembebasan para sandera Israel yang ada di tangan mereka saat ini. Amerika Serikat melontarkan tuduhan kepada pihak Israel. Tuduhan itu adalah Israel dituduh mencoba menggagalkan negosiasi dan menyebut Tel Aviv takut adanya kemajuan tentang Gaza tanpa mereka. Mengutip Al-Mayadin pada 7 Maret, hal itu menurut laporan dari analis urusan intelijen Yediot Ahronot, Ronan Bergman beberapa waktu lalu. Menurutnya, sumber-sumber Amerika Serikat mengklaim bahwa pemerintah Israel tidak diberitahu sebelumnya tentang putaran negosiasi terakhir sebagai akibat dari penghalangan putaran pembicaraan minggu lalu. Laporan itu juga mengindikasikan bahwa pejabat Amerika Serikat menuduh seorang perwakilan pemerintah Israel tertentu, di mana tidak hanya menentang jalur negosiasi terpisah antara Washington dengan Hamas, tetapi juga takut akan potensi kemajuan dalam pengaturan masa depan untuk Gaza tanpa Tel Aviv. Dengan begitu, secara tak langsung para pejabat Amerika Serikat menuduh pendudukan Israel berupaya menggagalkan negosiasi antara Washington dengan Hamas di Doha, di mana tujuannya adalah untuk mengamankan pembebasan tawanan Israel Amerika. Kepala Staf Umum Israel yang baru diangkat, Letnan Jenderal Eyal Zamir, melontarkan ancaman terbarunya, di mana ia menyatakan bahwa tahun 2025 ini akan menjadi tahun perang antara Israel dengan pasukan Gaza dan Iran. Mengutip memo pada 7 Maret, hal itu dilontarkan langsung oleh Eyal Zamir dalam pernyataannya. Zamir menunjuk Mayor Jenderal Yaniv Asor sebagai Kepala Komando Selatan berikutnya. Adapun Brigadir Jenderal Itzik Cohen, Komandan Divisi ke-162, ditunjuk sebagai Kepala Direktorat Operasi berikutnya. Cohen akan dipromosikan ke pangkat Mayor Jenderal. Dengan begitu, Zamir menegaskan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun perang mereka, dengan fokus pada jalur Gaza dan Iran sembari mempertahankan pencapaian dan memperdalamnya di bidang lain. Zamir juga mengatakan bahwa memulangkan tawanan Israel dari Gaza adalah kewajiban moral, serta menekankan bahwa militer akan bertindak untuk memulangkan mereka semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.